Bisa langsung ke halaman selanjutnya aja. Berupa ilmu yang dapat mendatangkan manfaat dari diriku. Oke. Jadi materinya ini ya. Jadi sederhana. Segala puji bagi Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa berguna. Jadi dalam sistem pembelajaran modern biasanya kalau kita tahu kosakata biasanya tahu cara menggunakannya. Jadi jangan hafal kosakata, tapi yang inti adalah hafal, paham bagaimana cara menggunakan kalimat. Jadi kosakata harus bagusnya itu dihafal dalam bentuk kalimat, bukan dihafal dalam kata per kata. Ya coba ya, saya ambil dulu sepotong-sepotong begini, nanti kita coba-coba kembangkan. Coba ya, saya bacakan aja, nanti antum dengar aja. Hunaka tabibun. Jadi terjemahannya ada di sini. Jadi hunaka tabib artinya ada dokter. Ada dokter. Kalau saya mengatakan ada guru, hunaka ustazun. Kalau ada masalah, hunaka mas'alatun. Selesai. Ya, ada pertanyaan, hunaka su'alun. Oh, kata hunaka saja. Iya, kata hunaka dipakai. Ya. Ya, ada tamu di depan pintu. Hunaka dhaifun. Ya. Hunaka dhaifun ladal bab. Oke. Jadi kita coba ya, sedikit aja ini semacam prolog saja malam ini. Jadi kita belum masuk kepada inti, hanya sekedar memperkenalkan supaya nanti kita belajar itu jangan berpikir bahwa kita mau belajar mengirab, ya. Jadi tidak, kita upayakan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Tapi setidak-tidaknya tidak mungkin juga saya menyuruh antum para mahasiswa untuk bicara kalau kita tidak ajari dulu bicara. Oke, kita coba ya sedikit-sedikit. Jadi hunaka tabibun itu artinya ada dokter. Huna mumarridun. Huna artinya di sini. Kalau hunaka artinya di sana. Kalau huna di sini. Tapi kalau kita mengatakan hunaka tabibun itu pengertiannya bisa diartinya di sana ada dokter, bisa juga artinya ada dokter aja. Oke. Hunaka tabibun, huna mumarridun. Jadi potong-potong aja. Indal babi tabibatun, inda sariri mumarridatun, ala sariri maridun, kurbas sariri za'ayun. Oke, itu paragraf pertama. Paragraf kedua. Jadi kosakatanya ada, jadi antum lihat aja. Oke. Fil ayadati saidaliyun. Kharijal ayadati maridun. Haulal ayadati harisun. Amamal harisi sa'ihun. Wara'a sa'ihi dhaifun. Jadi nanti kita kembangkan dalam bentuk percakapan. Oke. Jadi kita upayakan ada kosakata dulu. Kosa-kosakata ini nanti kita buat dalam bentuk percakapan. Oke. Fil fasli muallimun. Amamal muallimi talibun. Qurbat talibi talibatun. Anda talibi sadiqun wa halfas sadiqi muwazzaqun. Oke, saya ulangi dari atas. Hunaka tabibun, itu artinya ada dokter. Nah, kalau kita bilang ada masjid, hunaka masjidun. Ya. Oke. Ada penjahat. Hunaka mujrimun. Ada pengawas. Hunaka muraqibun. Ya. Ada Tuhan. Hunaka ilahun. Selesai. Oke, huna mumarridun. Di sini ada perawat, mumarridun. Terus andal babi tabibatun. Andal bab ya di dekat ya atau di sisi pintu itu ada dokter. Ya kalau laki-laki tabibun, perempuannya tabibatun. Kalau laki-laki ustazun, perempuannya ustazatun. Kalau laki-lakinya mu'minun, perempuannya mu'minatun. Ya, kalau laki-lakinya munafik, perempuannya munafiqatun. Oke. Terus inda sariri mumarridatun. Ya, di dekat sarir itu tempat tidur ranjang ya. Apa namanya mumarridatun. Itu
perawat perempuan. Kalau laki-laki mumarridun, perempuannya mumarridatun. Terus ala sariri maridun. Ya, di atas tempat tidur itu ada pasien, maridun. Qurba sariri zairun. Di dekat tempat tidur itu ada pengunjung. Oke, terus fil iyadati saidaliyun. Nah, fil iyadati. Ya, katakanlah misalnya kalau kita mengatakan di masjid ada orang. Jadi fil masjidi ahadun. Ya, ada seseorang. Terus harijal ayadati maridun. Di luar, ya, di luar di luar klinik itu ada pasien. Terus haulal ayadati harisun. Di sekitar, ya, di sekitar klinik itu ada harisun, ada penjaga, anggaplah satpam. Terus amamal harisi saihun. Di depan satpam itu ada turis. Terus wara'asaihi dhaifun. Di belakang turis itu ada tamu. Terus fil fasli muallimun. Di kelas ada guru, amamal muallimi thalibun. Di depan guru ada mahasiswa. Qurba thalibi thalibatun. Di dekat mahasiswa itu ada mahasiswi. Terus anda thalibi sadiqun. Ya, di dekat mahasiswa itu ada teman. Terus khalfa sadiqi muwazzafun. Di belakang teman itu ada petugas atau ada pegawai. Oke, sekarang kita penggal satu-satu ini ke kalimat-kalimat ini. Ya, coba kita pindah ke halaman sebelah. Ya, oke, di sebelahnya lagi. Oke. Kita belajar dulu bertanya jawab sebelum ya. Oke. Ya. Jadi tadi ya di situ tadi. Oke, tetap ya. Oke. Coba ya di sini. Ya, oke. Hal hunaka. Kalau kita bertanya tadi itu kalimatnya hunaka tabibun, ada dokter. Sekarang kita bertanya apakah ada dokter? Jadi kita hal hunaka tabibun. Misalnya ada masjid. Hunaka masjidun. Apakah ada masjid? Kita bilang hal hunaka masjidun. Oke. Coba ya, ini hanya pengantar aja dulu. Ini pertanyaannya, hal hunaka masjidun, apakah ada masjid? Atau boleh, apakah di sana ada masjid? Kita jawab positif ya. Kita ulangi aja jawaban dari pertanyaan tadi. Naam. 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 Baru ulangi pertanyaan tadi. Naam hunaka tabib. Bisa ya? Oke, saya ulangi. Hal hunaka tabibun. Jadi kita ulangi aja. Kita hilangkan halnya, kita hilangkan hal, baru kita ganti dengan naam. Naam itu ya. Ya, hal hunaka tabibun. Naam hunaka tabibun. Bagaimana kalau tidak? Ya, kita bilang la laisa hunaka tabibun. Kita jawab dulu dengan la, baru tambahi laisa. Oke. Ya. Saya ulangi. Ya. Hal hunaka tabibun. Kita jawab positif persis seperti pertanyaan. Naam hunaka tabibun. Naam hunaka tabibun. Kita jawab negatif, la laisa hunaka tabibun. Nah, misalnya kalau kita tanya, apakah ada buku? Kalau hunaka kitabun, nah, jawabannya naam hunaka kitabun. Kalau kita jawab menyangkal, kita la laisa hunaka kitabun. Oke. Sekarang kalau saya tanya, apakah ada guru? Berarti hal hunaka ustad. Positif. Naam hunaka ustadun. Oh, kita mau menyangkal. Jawaban dia negatif. Tidak ada guru. Ya, hal hunaka ustad. La, laisa hunaka ustazun. Oke, bagaimana kalau yang ditanyakan itu perempuan? Nah, coba lihat. Ini kalau laki-laki kan tabib ya, perempuan tabibatun. Nah, jadi hal hunaka tabibatun, jawabannya na'am hunaka tabibatun. Kita jawab na'am hunaka tabibatun.
Oke, kalau kita tanya apakah ada ibu guru, hal hunaka ustadzatun, kita jawab positif, na'am hunaka ustadzatun. Nah, bagaimana jawaban negatifnya? Kalau perempuan, kalau laki-laki pakai laisa, perempuan laisat. Saya ulangi, laki-laki jawab laisa, perempuan laisat. Misalnya, apakah ada ibu guru? La, laisat hunaka ustadzatun. Hal hunaka ustadun? Naam, hunaka ustadun. Hal hunaka talibun? Naam, hunaka talibun. Hal hunaka talibatun? Naam, hunaka talibatun. Oke, misalnya kita jawab negatif. Hal hunaka talibun? La, laisa hunaka talibun. Oh, misalnya perempuan yang kita tanyakan. Hal hunaka talibatun? La, laisat hunaka talibatun. Oke, bisa ya? Oke, ini pengantar aja. Nanti selanjutnya antum nanti yang lebih ini, karena nanti materinya kita ramu dalam bentuk dialogis begitu, ada pertanyaan, ada jawaban yang masing-masing nanti dijawab untuk melatih kita. Oke. Hal hunaka maridun? Nah, tentu saja jawaban positifnya na'am hunaka maridun. Maridun. Ya, na'am hunaka, kita jawabnya na'am. Hal hunaka maridun? Na'am hunaka maridun. Kita tanya lagi, kita jawab dengan jawaban positif negatif. Hal hunaka maridun? Kita jawab la, laisa hunaka maridun. Nah, laisa hunaka maridun. Oke, yang sekarang kita tanyakan perempuan. Hal hunaka maridatun? Kita jawab positif. Naam hunaka maridatun. Naam hunaka maridatun. Kita mau jawab negatif. Hal hunaka maridatun? La, laisat hunaka maridatun. Ya, laisat hunaka maridatun. Oke. Jadi kita fokus saja dulu di sini sementara. Saya kalau kita misalnya tanya, apa di sana ada buku, apa ada buku? Hal hunaka kitabun? Hal hunaka kitabun? Kalau kita jawab positif? Naam, Naam hunaka kitabun. Oke. Kalau kita jawab negatif, pertanyaan tadi, hal hunaka kitabun? La, Laisa hunaka kitabun. Oke, bagus. La, laisa hunaka kitabun. Jadi kita jawab la, laisa hunaka kitabun. Oke. Misalnya yang saya tanyakan adalah bentuk muzal muannas yang perempuan ya. Ini. Kita ikut saja dulu. Positif ya. Hal hunaka maridatun? Naam hunaka maridatun. Hunaka maridatun. Negatif. Hal hunaka maridatun? La, laisa hunaka maridatun. Laisa hunaka maridatun. Sekarang kita mengkias ya, mengambil analogi dari contoh ini ya. Nah, misalnya apa ada Zaid? Jadi hal hunaka Zaid, coba jawab positif ya. Coba hal hunaka Zaid? Naam Hunaka Zaid. Oke, coba jawab negatif. Tidak ada Zaid. Hal hunaka Zaid? laisa hunaka Zaid. La, laisa hunaka Zaid. Saya tanyakan perempuan. Hal hunaka Fatimah? Naam hunaka Fatimah. Hunaka Fatimah. Oke, coba jawab negatif. Hal hunaka Fatimah? La, laisa Fatimah. Jadi kalau perempuan pakai laisat, itu saja bedanya. Ya. Naam hunaka Zaidun. Ya. La, laisa hunaka Zaidun. Naam hunaka Fatimatu. La, laisa hunaka Fatimah. Oke. Bisa paham ya? Yes, Kampus ya, kampus. Apa bahasanya kampus? Jami'atun. Jami'atun. Oke, coba jawab positif. Hal hunaka jami'atun?
Na'am. Hunaka Jami'atun. Oke, coba jawab negatif. Hal hunaka jami'atun? La laysat Laysat jami'atun. Laisat hunaka Laysat jami'atun. Oke. jami'atun. Ya, jadi nanti tinggal dikembangkan. Jadi materinya nanti insya Allah kita kasih setiap malam pertemuan. Ya. Coba Alhamdulillah. pindah ke halaman selanjutnya lagi. Oke. Hal anta. Nah, jadi ini saya tanya langsung orangnya ke orang-orang. Hal anta, apakah kamu? Ya, apakah kamu? Misalnya, kalau laki-laki yang kita tanya, misalnya, apa Anda Muslim? Hal anta muslimun? Kalau perempuan ditanya, hal anti muslimatun? Coba lihat jawabannya. Hal anta mumarridun? Jawab positifnya, na'am ana mumarridun. Itu untuk tanya laki-laki ya. Jadi kalau laki-laki ditanya, hal anta mumarridun? Na'am ana mumarridun. Ya. Na'am ana mumarridun. Ya, oke. Jawaban negatifnya. Ya, hal anta mumarridun? La, ma'ana mumarridun. Ma'ana mumarridun. Jadi kita hanya la dulu baru tambahin ma. La, ma'ana mumarrid. Ya, ma'ana mumarridun. Oke. Kalau saya tanya perempuan, kalau laki-laki tadi hal anta mumarridun, jadi ingat-ingat aja. Kalau tanya laki-laki misalnya, hal anta talib? Na'am ana talib. Ya, na'am ana talib. Ya. Terus bagaimana membuat kalimat negatif? Kita hanya tambah saja ma. La ini untuk menjawab. Hal anta mumarrid? La, ma'ana mumarrid. Hal anta ustaz? La, ma'ana ustaz. Ya. Nanti ada bagian-bagian lain kita bisa baca ma'ana mumarridan boleh ya, atau ma'ana bi mumarridan nanti lain kali ya. Kita fokus saja dulu, kita ambil yang tergampang dulu. Oke, kalau saya tanya perempuan ya, misalnya saya kias dari sini, hal anti thalibatun? Jawabnya na'am ana thalibatun. Ya, na'am ana thalibatun. Baik, hal anti thalibatun? La, ma'ana thalibatun. Begitu aja, la, ma'ana thalibah. Oke. Yang ya, jadi kalau ditanya hal anta, jawabannya ana, na'am, ana. Ya. Ana mah. Kalau ditanya apakah kamu? Ya, saya. Beda kalau orang ketiga, apa dia? Ya, tetap dia itu jawabannya. Ya. Coba lihat. Kalau saya tanya orang ketiga, apa dia? Apa dia perawat? Nah, kita jawab tetap aja. Hal huwa mumarridun? Na'am. Huwa mumarridun. Huwa mumarridun. Ya. Hal huwa mumarridun? La. Ma huwa mumarridun. Jadi dia bukan perawat. Oke. Kalau perempuan ditanyakan, hal hiya mumarridatun? Hal hiya mumarridatun? Na'am hiya mumarridatun. Na'am hiya mumarridatun. Terus la mahia mumarridah. La mahia mumarridah. Ya. Oke. Begini saja kita fokus saja dulu. Jadi kalau saya tanya hal anta, jawabannya na'am ana. Ya. Oke, misalnya saya tanya laki-laki. Ya, jadi ikuti aja contoh seperti ini. Jadi ikuti apa yang saya ucapkan. Coba jawab positif. Hal anta talibun? Naam ana talibun. Naam ana talibun. Oke, saya tanya perempuan misalnya. Hal anti talibatun? Naam ana talibatun. Naam ana talibatun. Oke, saya ulangi lagi. Saya ambil kosakata yang lain. Ya. Hal anta fahimun? Naam ana. Naam ana fahimun. Oke, perempuan yang saya tanya, hal anti fahimatun? Naam ana fahimatun. Naam ana fahimatun. Oke. Jaringan Ustaz ganggu sekali. Ya. Bisa ya? Bisa. Bisa Ustaz. Insyaallah bisa Ustaz.
Oke, sekarang kalau orang ketiga yang saya tanyakan itu tidak ada perubahan. Ya. Ustaz. Jadi kalau saya tanya hal anta, jawabannya na'am ana. Hal anti, na'am ana. Ya. Oke, saya ulangi. Ya, coba yang laki-laki jawab ya. Coba jawaban positif dulu. Hal anta mumarridun? Naam. Ana mumarridun. Naam, ana mumarridun. Oke, perempuan. Hal anti mumarridatun? Na'am, ana mumarridatun. Oke, sekarang dijawab negatif ya, laki-laki dulu saya tanya. Jadi la ma'ana. Ya, baru sebut kosakata yang saya sebutkan. Oke. Misalnya ya, hal anta mu'minun? La mu'minun. La ma'ana mu'minun. Oke, perempuan. Hal anti mu'minatun? La ma'ana mu'minatun. La ma'ana mu'minatun. Oke, yang kita tanyakan sekarang orang ketiga. Jadi orang ketiga ini tidak ada perubahan apa-apa. Jadi laki-laki perempuan bisa menjawab karena yang ditanyakan orang ketiga. Ya, coba hal huwa, jawab positif ya. Hal huwa mumarridun? Naam, huwa Mumarridun. Hal hiya mumarridatun? Na'am, huwa Iya, mumarridatun. mumarridatun. Hiya mumarridatun. Naam, hiya mumarridatun. Oke, coba saya tanya deh. Jadi ini jadikan contoh aja. Ya, saya ambil kosa-kata yang lain. Ya, oke. Misalnya, jawab positif ya, positif. Oke. Ya. Hal anta muhandisun? Oke, perempuan yang saya tanya, ya. Ya, hal anti musammimatun? Musammimatun. Oke. Orang ketiga yang saya tanyakan. Hal huwa mumarridun? Na'am, huwa mumarridun. Hal hiya mumarridatun? Na'am, huwa mumarridatun. Hiya. Hiya mumarridatun. Naam, hiya mumarridatun. Naam, hiya mumarridatun. Oke. Jadi materinya nanti ada bacaannya. Insya Allah begitu, ada bacaannya, ada percakapannya, ada latihan-latihannya. Latihan itu bisa latihan bersalah, ya, latihan tulis, latihan membaca, ya, dan macam-macam latihan yang lain, ya. Jadi saya permaklumkan bahwa insya Allah pembelajaran kita ini mudah-mudahan bisa berlangsung sepanjang kita mau. Amin. Tapi itu syaratnya antum harus aktif. Antum tidak usah berpikir bahwa ini kan nanti banyak makan kuota. Pokoknya tidak usah pikirkan itu ya. Jangan memberikan lagi di masa Allah insya Allah akan memberikan kita jalan ya. Yang penting usaha kita ya. Gitu. Karena sebenarnya orang yang menuntut ilmu itu ya rezekinya itu dijamin oleh Allah. Ya, cuma kita misalnya agak kesulitan, mungkin kita lagi ya sebentar ya saya ya halo. Ya. Halo. Ya tunggu dulu. Saya lagi mengajar nanti sebentar saya nelponin. Ya. Lagi mengajar nih. Ya, lagi saya mengajar.
Ya, dimatikan dulu, dimatikan. Ya, ya. Halo. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Ya, oke, saya ulangi. Jadi kalau ditanya ya hal anta thalib, coba jawab positif. Hal anta thalib? Na'am, ana talibun. Tanya perempuan. Hal anti thalibah? Naam. Naam, ana thalibah. Oke. Jawab positif. Hal huwa talib? Hunaka huwa talib. Naam, huwa talib. Sekarang saya tanya perempuan. Hal hiya talibah? Naam, hiya talibatun. Oke. Ya, coba diarahkan lagi halaman selanjutnya. Oke. Jadi insya Allah nanti materinya itu makin hari itu makin naik. Ya. Oke, coba pertanyaannya hal amamaka. Hal amamaka. Jadi ini kata kuncinya. Kalau saya tanya amamaka, jawabannya amami. Ya. Amamaka, jawabannya amami. Coba misalnya kalau pertanyaan hal amamaka atau hal amamaki, jawabannya na'am amami. Hal amamaka, na'am amami. Sebelum ada sambungannya ya. Na'am, Ustaz. Oke, hal amamaka. Jadi atau hal amamaki, jawabannya na'am amami. Ya. Oke. Oke, nanti kita bisa pakai ma atau laisa nanti belakang-belakang supaya kita ambil dulu yang tidak ada perubahan apa-apa. Oke, coba ya. Kalau saya tanya laki-laki, ini yang menunjukkan laki-laki adalah K-nya nih hal amamaka. Sementara mudarribatun itu tidak dihitung. Ya, oke, coba saya ulangi. Saya tanya, coba jawabnya seperti yang tertulis. Hal amamaka mudarribatun? Naam. Amami mudarribatun. Oke, jawaban negatifnya. Hal amamaka mudarribatun? La. Amami Jadi kita hanya tambah ma aja dulu ya. La ma amami mudarribatun. La ma aja, tambah aja ma. Oke. Ya. Kenapa ditambah ma? Ya. Dia negatif. Kenapa itu? Kenapa ditambah ma kalau negatif? Ya, untuk menunjukkan negatif ya tambahin ma. Ya. Coba kalau Nabi dulu ya di cerita itu Nabi disuruh Iqra ya Muhammad, Iqra apa jawaban Nabi? Ma'ana biqari. Ma'ana biqari. Jadi seantum bisa pakai ini.
Ya, hal anta ustaz? La, ma'ana ustaz atau ma'ana bi ustaz. Hal anta fahim? La, ma'ana bi fahim. Kalau misalnya pakai laisa Ustaz, bisa sih? Ya, Laisa amami muda. Bisa juga? Ya. Maksudnya ini hanya perkenalan saja supaya kita ambil bagian-bagian dulu yang tidak mengalami banyak perubahan. Nanti akan diperkenalkan semua itu. Yang mau pakai laisa, mau pakai laisa, semua akan diperkenalkan semua. Alhamdulillah. Ya? Kita akan lewati semua sehingga antum insya Allah mudah-mudahan apa yang kita harapkan itu terwujud. Antum nanti bisa siap, ya. Insya Allah nih. Bisa lebih mantap dibanding ya yang lain-lain lah yang tidak punya kegiatan. Ya, oke, saya ulangi. Ya, coba saya ulangi. Hal amama kamu darribatun. Naam. Amam ribatun. Oke, dijawab positif aja dulu ya. Oke, pertanyaan kedua. Naam Ustaz. Hal hamamaki mudarribun. Naam. Amami mudarribun. Coba lihat contoh ya. Jadi hal amama Zaidin mudarribatun. Zaidnya tidak diucapkan lagi, diganti dengan kata ganti aja, ya. Oke, saya ulangi coba. Hal amama Zaidin mudarribatun. Amamu Ribatun. Mamahu mudarribatun. Oke, kalau saya tanya kan misalnya perempuan, hal amama Laila mudarribun. Amamaha mudarribun. Sekarang jawaban negatif ya. Coba jawaban negatif. Jadi dia dibaca aja. Hal amamaka mudarribatun. La amami mudarribatun. Yang kedua, hal amamaki mudarribun. La amami mudarribun. Oke, ketiga, hal amama Zaidin mudarribatun. Mamu mudarribatun. Oke, pertanyaan keempat, hal amama Laila mudarribun. mudarribun. Amamaha Mudarribun. La ma'am mudarribatun. Ya, bisa di over lagi ke halaman selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita mau tanya apa Anda punya? Apa Anda punya? Ya. Jadi Anda ya? Jadi kalau kita misalnya apa Anda? Jadi coba nanti dikiaskan, dianalogikan dengan nih. Misalnya apa Anda punya uang? Kata uang kita ganti di ini. Hal indaka fulus? Naam indi fulus. Ya. Oke, saya ulangi. Ya. Coba dibaca, saya dijawab saja sesuai jawaban ini ya. Jawab positif dulu coba. Hal indaka majallah? Naam indi majallah. Oke. Yang kedua. Hal indaki jihazun? Naam indi jihazun. Sekarang al-walad ini diganti dengan kata ganti aja nanti ya setelah di pertanyaan di jawabannya. Hal andal waladi mas'alatun? Naam indahu mas'alatun. Oke. Sekarang anak perempuan yang saya tanyakan. Hal andal binti halun? Na'am indaha halun. Sekarang jawab negatif, jawaban negatif. Coba ya. Na'am Ustaz. Negatif. Na'am Ustaz. Hal indaka majallatun? La indi majallatun. Oke. Hal indaki jihazun? La indi jihazun. Hal andal waladi mas'alatun?
La. Ma indahu mas'alatun. Oke. Hal indal binti halun. La La. ma indiha halun. La ma indaha halun. Halun. Oke. Jadi antum kiaskan aja nanti. Misalnya apa Anda punya tas? Hal indaka hakibatun. Apa Anda punya rumah di kota? Am indi. Hal indaka baitun. Baitul Madinah. Ya. Apa Anda punya teman? Hal indaka sadiqatun. Hal indaka sadiqun. Hal indaka sadiqatun. Apa Anda punya utang? Hal indaka Hal indaka dainun. hal indaka daimun. Hal indaka dainun. Hal indaka daimun. Hal Dainun. Hal indaki Dainun. dainun. Daimun. Dainun. 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 Tunggu sebentar ya, sebentar saya. Ya Ustaz. Wih, pintar. Ngomong ya, Cih. Insyaallah. Pintar coba bahasa Arab kali. Deh. Samping itu yang warna biru dong. Biru malam. Berapa orang yang ikut? Iya. Sama ya. Hal indaka daimun. Ya. Oke. Dainun. 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 Kalau Dainun. dinun, Utang. kalau dinun agama, kalau dainun itu utang. Utang. Dainun. Dainun utang. Dinun Dainun. agama. Kalau dinun agama, dainun ya, dainun. Ya. Dainun. Oke. Ustaz. Misalnya Dainun. kalau kita Naam, mengatakan Ustaz. ya, janji adalah utang. Jadi kita mengatakan al-wa'du dainun. Dainun. Al-wa'du dainun. Wa'du dainun. Dainun. Oke, coba sekarang jawab negatif ya, jawab negatif. Coba, hal indaka majallatun? La. Ma indi majallatun. Majallatun. Hal indaki jihazun? La ma indi Indi jihazun. jihazun. Oke, hal indal waladi mas'alatun? La Ma indahu mas'alatun. Oke, hal indal binti halun? La ma indaha halun. Ya, oke, begitu. Ya, jadi ya oke. Bisa ditanya kata benar juga. Hal indah atau hal indah kah? Bisa. Ya, ya. Kalau makhluk hidup, Ustaz? Bisa. Ya, bisa semua. Misalnya kita mau tanya, apa kamu punya teman? Hal indaka sadiqun? Naam. Misalnya kita mau tanya lagi-lagi, misalnya, apa kamu punya kekasih? Hal indaka habibatun? Ma habibatun. Habibatun. La ma indi habibatun. La ma indi habibatun. Naam indi habibat. Naam indi habibun. La ma Kalau indi laki-laki, habibat. kalau perempuan ditanya hal indaki habibun? Hal indaki Naam habibun? indi. La Naam, indi habibun. Tidak punya memang nanti Habibun. La ma indi habibun. Habibun. La Oke, begitu. la indi habibun. Ya, oke. Bisa paham ya? Bisa Ustaz. Usahakan nanti materinya dipercakapkan sama teman, ya. Misalnya apa kamu punya masalah? Hal indah tak masalah Naam, tuh. Ustaz. Ya, coba bisa dilanjutkan ke halaman selanjutnya. Ya. Saya ambil sesuatu dulu sebentar ya.
Mantap. Hal anta mahir? Wah. Naam, insyaallah. Hal anta crazy? Tidak. Lah. Tidak. Oke. Kita lanjut. Oke. Ya, bisa di over ke halaman selanjutnya lagi? Ustadz terlalu kecil suara tak? Hah? Bagus, Ji. Kecil suara tak? Ustadz? Tidak, Ji. Besar. Bagus, Ji. Jaringanmu kapan? Ji. Bagus Ji suaranya. Nah, ini di tempat saya juga Jangan kadang suara hilang-hilang. Jaringan Ustadz mungkin. Jaringan Nggak, seperti Nah, sekarang kita mau tanya, apa ada yang kamu kerjakan? Ya. Nah, Jadi kalau Ustadz. laki-laki kita Maaf tanya, Ustaz, maaf. Al-hunaka ma ta'malu. Nah, Ya. Ada yang kamu baca? Al-hunaka ma taqra'u. Ya. Hunaka ma. Hal hunaka ma taqra'u. Naam, hunaka ma akra'u. Ma akra'u. Teknik menjawabnya. Teknik menjawabnya. Na'am hunaka ma a'malu. Na'am hunaka ma a'malu. Malu. Ya. Ma'alu. Bukan ma. Ya. Malu. Ya, coba saya tanya dulu. Jadi kalau saya tanya lagi-lagi, hal hunaka ma ta'malu? Jawabannya na'am hunaka ma a'malu. Tidak ada yang saya kerjakan. Tidak, laisa hunaka ma'amalu. Laisa hunaka ma'amalu. Oke, kalau perempuan yang kita tanya beda ya. Kalau laki-laki kita tanya ma ta'malu, kalau perempuan ta'malina. Ta'malina. Oke. Ta'malina. Afwan Ustadz, mau bertanya. Iya, Ayo silakan, soal silakan. Ustadz. Silakan. Silakan. Di sini negatifnya apa bukan ma di situ Ustadz? Kenapa diganti Laisa? Nah, begini. Memang sengaja ini targetnya sebegini supaya jangan dulu ada perubahan harakat. Iya, Iya, Gitu. Ustaz. Iya, Ustadz. Supaya sebenarnya yang paling ideal di contoh-contoh pertama 1, 2, 3 itu kita pakai Laisa. Oh. Tapi kita menghindari dulu harakat, dikatakanlah doma, fathah, kasrah, kita konsisten aja dulu, harakat doma dulu kita pakai supaya tidak terlalu ribut. Nah, Ustadz. Ya. Nah, Ustaz. Kan biasanya orang Ustadz. namanya Muhammad. Kenapa kadang disebut Muhammadan, kadang disebut Muhammadun, kadang Muhammadin. Kalau orang yang belum terlalu mengerti biasanya bingung itu. Apa Muhammadan? Nah, Ustadz. Tadi kudu baca di situ Muhammadin. Ya. Nanti lama-kelamaan baru akan mengerti, oh dibaca Muhammadan karena begini, dibaca Muhammadin karena begini, dibaca Muhammadun karena begini. Ya, nanti artinya akan sampai juga ke sana. Ya, jadi yang penting intinya sekarang mengerti bagaimana teknik menjawab pertanyaan. Ya. Oke. Coba ya, saya ulangi. Kalau saya tanya satu orang, ya Pak, ada yang kamu makan? Hunaka ma ta'kulu? Naam, Ustaz. Naam. Hunaka ma akul. Ya. Sekarang apa ada yang Naam, hunaka ma hunaka ma takra'u? Akul. Naam, hunaka ma Naam, hunaka ma akra'u. La, laisa hunaka ma akra'u. Naam. Ya, la, laisa hunaka ma akra'u. Misalnya apa ada yang kamu tulis? Hal hunaka ma taktubu? Naam, hunaka ma Hunaka ma aktubu. Tidak ada yang saya tulis. La, laisa hunaka ma aktubu. Apa ada yang kamu dengar? Naam, hunaka ma asma'u.
La laisa hunaka ma asma'u. Hunaka ma asma'u. La laisa hunaka ma asma'u. Ya, jadi itu ya kunci menjawabnya aja ditahu. Oke. Nah, Ustaz. Pak lagi-lagi yang jawab ya. Hal hunaka ma ta'malu, jawaban positif dulu. Naam, hunaka ma Reza. Ya, oke, perempuan. Hal hunaka ma ta'malina, positif. Na'am, hunaka ma a'malu. Oke. Yang ditanyakan sekarang orang ketiga. Coba perhatikan jawaban orang ketiga. Hal hunaka ma ya'mulu Zaidun? Na'am, hunaka ma ya'mulu. Naam, hunaka ma ya'mulu. Ya'mulu. Hunaka ma ya'mulu. Ya'mulu. La. Oke, laisa kalau saya tanyakan perempuan, hal hunaka. Oh, masih ini terlupa ini. Seharusnya ada ma-nya sebelum ini. Ya, ya nanti diperbaiki saja. Oke, sekarang hal hunaka ma ta'mulu Laila? Na'am. Hunaka ma ta'malu. Oke, sekarang coba jawaban negatif ya. Latih jawaban negatif. Saya ulangi dari pertanyaan pertama. Hal hunaka ma ta'malu? La. Laisa hunaka ma a'malu. Dan untuk perempuan, hal hunaka ma ta'malina? La. Laisa hunaka ma a'malu. Pertanyaan untuk orang ketiga. Yang saya tanyakan orang ketiga. laisa Hal hunaka ma hunaka ma ya'mulu Zaidun? La. Laisa hunaka ma Oke. Hal hunaka ma ta'mulu Laila? La. Laisa hunaka ma ta'mulu. Laisa hunaka ma ta'mulu. Ya, coba dilanjut lagi di slide selanjutnya. Oke. Sekarang ini ya. Hal hunaka ma yashghiluka? Oke, coba ya. Di sini kita hanya merubah ka ini ka kita rubah menjadi ni. Ka kita rubah menjadi ni. Maksudnya Ka di kata yashghiluka. Saya ulangi. Yashghiluka dirubah menjadi yashghiluni. Yashghiluka, yashghiluni. Oh iya, na'am. Misalnya kalau saya tanya, hal hunaka ma. Saya tanyakan orang misalnya, adakah orang yang mencintaimu? Apa itu? Hal hunaka man yuhibbuka? Kita jawab na'am. Hunaka man yuhibbuni. Kita rubah menjadi yuhibbuka, kita rubah menjadi yuhibbuni. Yahibuni. Ya, ikuti harakatnya tadi yang saya ucapkan. Oke, kita fokus saja di sini. Coba jawab positif ya. Lihat contohnya. Oke. Hal hunaka ma yashghiluka? Na'am. Kama yasgiluni. Hunaka ma yashghiluni. Oke. Misalnya perempuan misalnya, hal hunaka ma yashghiluki? Na'am, hunaka yasgiluni. Oke. Misalnya saya tanyakan orang ketiga. Ingat Zaidan. Ini yang saya bilang berubah-ubah harakatnya. Kadang tiba-tiba Zaidin, Zaidun, Zaidan. Ya. Oke. Kita ikut aja dulu. Hal hunaka ma yashghilu Zaidan? Na'am, hunaka ma yasghiluhu. Zaid, kata Zaid kita ganti dengan hu saja. Kenapa ya, Ustaz? Ma yashghiluhu. Kata orang ketiga. Kalau saya tanyakan perempuan, hal hunaka ma yashghilu Laila? Na'am, hunaka ma yashghiluha. Hunaka ma yashghiluha. Hunaka ma yashghiluha. Oke. Yashghiluha. Oke, berikutnya. Coba jawab negatif, jawaban negatif ya. Oke, hal hunaka ma yashghiluka? La. Laisa hunaka ma yashghiluka. Oke, perempuan. Hal hunaka ma yashghiluki? La. Hunaka ma yashghiluni. Oke,
Sekarang orang ketiga yang saya tanya. Amuna kama Hunaka ma yashghilu Zaidan? La, Laisa hunaka yashghiluhu. Hunaka ma yashghilu Laila? La. Laisa hunaka ma yashghiluha. Laisa hunaka ma yashghilu. Yashghiluha. Ingat saja kata kuncinya di situ. Ya. Bisa. Apa ada yang mengganggumu? Ya. Apa ada yang mengganggumu? Misalnya, hal hunaka. Ya. Hal hunaka man yushawwishuka? Hal hunaka man yushawwishuka? La, laisa hunaka man yushawwishuni. Ingat ya, kalau saya tanyakan ini saya ganti dengan orang misalnya ya, saya hanya rubah menjadi man. Apa ada orang yang buatmu sibuk? Hal hunaka man yashghilka? Saja na'am hunaka man yashghiluni. Ya, jadi kalau ma itu benda bukan orang yang selain orang begitu. Kalau orang kita ganti dengan man. Ya. Ya, oke begitu ya. Ini hanya pengantar untuk malam ini, hanya semacam dong. Sekarang kita saya beri kesempatan kepada antum semua untuk kira-kira bagaimana apa nih. Ya, jadi begini, materi ini saya upayakan kita orientasikan ke 4 mahara. Jadi ada mahara istimanya, ada mahara kalamnya, ada mahara kitabahnya, dan ada mahara kiraannya. Jadi kita ini sistem pembelajaran modern begitu. Jadi 4 komponen itu harus ada. Ya, jadi ada unsur istimanya, ada unsur kalamnya, ada unsur kiraahnya, dan ada unsur kitabahnya. Jadi insya Allah kalau kita keempat-empatnya itu terpadu dalam satu materi, insya Allah kita bisa memahami bahasa Arab dalam waktu cepat. Amin. Ya. Jadi untuk tahap awal ini kita pemantapan dasar dulu, dasar dipermantap. Karena kalau dasarnya mantap, nanti belakangan diajari apapun insya Allah bisa. Tapi kalau dasarnya tidak bisa, dasarnya rapuh, lemah, diajari apapun di kemudian hari tidak akan juga bisa. Ya. Makanya ya saya harap antum istilahnya kalau kita jangan panas tai ayam. Tai ayam itu kan biasanya berbau pada saat masih panas. Kalau sudah tidak panas lagi, sudah tidak ada baunya itu. Ya, jadi upayakan kita. Ya, jadi saya permaklumkan tadi, insya Allah untuk pembelajaran kita ini ya selama antum sebagai mahasiswa atau malah sebagai alumni pun tidak ada masalah. Yang penting betul-betul mau belajar. Ya. Ya Ustaz. Jadi dari 3 level ini, level dasar, level menengah, dan level mahir. Target saya bahwa level dasar itu adalah pemantapan dasar aja, dasar-dasarnya. Dasar bercakap, dasar menulis, dasar bicara, dasar itu ya. Nanti di level kedua kita kembangkan naik lagi. Level ketiga lebih naik lagi. Setelah melewati ketiga level itu baru kita ajari menulis, kita ajari menerjemah, kita ajari ya, nanti pada puncaknya kita ajari menulis skripsi, menulis makalah, menulis apa aja dalam bahasa Arab. Oke, karena sebagai pengantar hari ini saya seperti saya bilang tadi, sekarang saya persilakan mungkin ada yang mau disarankan atau ada yang terlintas di pikirannya yang ditanyakan. Ya, silakan. Siapa itu? Assalamualaikum. Mau bertanya, Ya. Saya belum mengerti tentang perubahan, Ustaz. Iya, oke. Belum mengerti. Itu yang yasgiluka. Kenapa di situ yasgilumu kan itu Oke, ini kan begini. Coba kan bahasa Indonesia kan misalnya kalau saya ada yang merepotkan kamu. Kan pasti jawabannya ya, ada misalnya ada yang merepotkan saya. Kata kamu dirubah menjadi saya.
Apa ada yang melihatmu? Kan begitu kan bahasa Indonesia, apa ada yang melihatmu? Pasti jawabannya ya, ada yang melihat saya. Lihat saya. Ya, coba ka ini artinya kamu. Hal hunaka ma yashghiluka? Adakah yang membuatmu sibuk? Pasti kita jawab ya, ada yang membuat saya sibuk. Kata saya itu bahasa Arabnya ni kalau jadi objek. Ni ya, ni itu menunjukkan saya. Bisa? Misalnya, apa ada orang yang mengenal kamu? Jadi hal hunaka man ya'rifuka, ya ka. Ya'rifuka. Kalau saya, ya ada yang mengenal saya. Naam hunaka man ya'rifuni. Jadi kata kuncinya yashigiluka, yashigiluni. Ingat ya, yang membedakan di situ kata yashigiluka, ka-nya, makanya tadi saya bilang ka ini dirubah menjadi ni pada saat menjawab. Saya? Jadi yashigilu, jadi dilatihkan. Yashigiluka, ka-nya dirubah menjadi ni. Jadi Ya? kalau Kan? untuk laki-laki Ustaz, Ya, laki-laki dan perempuan kalau menjawab sama. Cuma yang beda pertanyaannya. Ya? mungkin Ustaz yang untuk yang nomor ketiga kan Zainun laki-laki, berarti hasilnya itu hu. Jadi kalau untuk perempuan ha. Ya, kan sama kalau kita sering dibaca hadis misalnya Ali radhiyallahu anhu, oh kalau perempuan laki-laki. Fatimah radhiyallahu anha, oh kalau ha kalau perempuan. Begitu. Nah, Ustaz. Ya. Jadi misalnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Umar radhiyallahu anhu. Kenapa hu? Laki-laki. Kenapa tadi ha? Karena perempuan. Ya? Oh iya, Ya, begitu. Syukran Ustaz. Ya, jadi ingat ditahu kuncinya, kunci-kuncinya ini ya. Jadi ya segilu kakaknya dirubah menjadi ni. Misalnya, apa ada orang yang melihatmu? Hal hunaka man yaraka, K-nya saya rubah menjadi ni. Naam hunaka man yarani. Naam hunaka man yarani. Apa ada orang yang membantumu? Hal hunaka man yusaiduka. Yusaiduka. K-nya saya rubah menjadi naam hunaka man yusaiduni. Yusaiduni. Jadi yusaiduka, K-nya dirubah menjadi ni. Ya, di situ kuncinya. Hal hunaka man. Ya, bisa paham? Insyaallah. Oke. Misalnya, apa ada orang yang mengajarimu? Hal hunaka man yu'allimuka. Kira-kira apa jawabannya? Na'am hunaka. Hunaka man. Na'am hunaka man yu'allimuni. Na'am hunaka man yu'allimuni. Tidak ada orang yang mengajari saya. Laisa may yu'allimuni. Begitu lah. Laisa may yu'allimuni. Ya, oke. Ada pertanyaan yang lain? Izin Ustaz. Ya, silakan. Itu misalkan bertanya dengan kepada perempuan, kenapa pakai laisa bukan laisat Ustaz? Jawabannya? Ya, jawaban yang negatifnya kenapa tidak laisat? Ini karena laisa ini ma-nya ini yang jadi masalah, bukan di antinya. Oh, jadi ma-nya jadi masuk ke laki-laki itu Ustaz? Iya. Jadi tidak usah pakai laisat di sini karena yang dinegatifkan itu bukan perempuannya tapi ma-nya ini. Ma ini dianggap muzakkar aja. Oh, jadi misalkan tidak pakai ma baru pakai laisat yang seperti yang slide sebelumnya. Ya, kalau di sebelah tadi kan ada kata yang lain bukan ma. Jadi kalau pakai ma seragam semua laki-laki atau perempuan ditanyakan sama aja. Oke, siap-siap. Ya. Ma semua jadi laisa semua, tidak ada laisat di sini. Ya. Oke. Jadi insya Allah ini materinya kita akan lebih rinci lagi. Jadi
antum saya harapkan tidak bosan-bosan nanti melihat materinya, karena materinya itu berbeda sedikit-sedikit antara satu materi dengan materi berikutnya. Ya, harapannya adalah supaya antum betul-betul mantap. Ya, jadi tadi seperti saya bilang, kalau masuk kosong, insya Allah kita isi. Kalau masuk sudah berisi, upayakan kita lebih berisi lagi dan lebih berbobot lagi. Kalau sudah berisi dan mantap, kita akan permantap lagi. Ya, supaya nanti di kemudian hari pekerjaan yang akan mencari kita, bukan kita yang mencari pekerjaan. Kok bisa begitu misalnya? Makanya upayakan antum persiapkan diri dari sekarang. Ya, apa bisakah pekerjaan yang mencari kita? Bisa. Ya, bisa. Artinya antum permantap, kuasai segala halnya. Nanti di belakang hari misalnya ada, ya, karena di kemudian hari ini prospek bahasa Arab ini, karena coba kita lihat sekarang kelompok-kelompok Islam itu mulai berkembang di mana-mana, otomatis nanti bahasa Arab ini akan menjadi materi pembelajaran mulai dari SD, SMP, SMA. Sekarang karena di SMA itu ada pelajaran bahasa Mandarin, bahasa Perancis, bahasa Jerman. Padahal kita mayoritas Islam. Saya yakin di kemudian hari bahasa-bahasa itu akan tersingkirkan oleh bahasa Arab. Artinya tenaga bahasa Arab, orang yang punya kemampuan bahasa Arab akan sangat dibutuhkan di kemudian hari. Insya Allah. Ya. Makanya sekarang persiapkan diri, pahami apa yang belum dipahami, tanyakan yang perlu ditanyakan supaya antum betul-betul paham, kuasai, dan mendalam keilmuannya sehingga pekerjaan yang akan mencari antum. Ya, bagaimana caranya? Misalnya kan kalau antum dikenal pintar, ya antum tidak dapat informasi, tapi teman Anda yang dapat informasi. Ada temanku pintar sekali. Nah, pasti Anda yang dicari itu. Ya, itu Amin, teman amin. pintar sekali. Begitu Allah, caranya Allah mempromosikan kita. Jadi ada orang yang pernah kita kenal, itulah yang akan bercerita. Nah, begitu pula kalau kita bodoh, misalnya, bagaimana kalau saya panggil ini untuk mengajar di, jangan bodoh sekali itu. Ya, bodoh sekali. Ya, jadi siapa? Oh ini pintar, ini. Ya pastilah nama-nama kita akan disodorkan. Kenapa? Karena orang tahu bahwa Anda pintar. Gitu. Oke ya? Ya Ustaz. Jadi kita upayakan nanti, upayakan kira-kira minimal 5 menit sebelum waktunya kita sudah masuk begitu. Ya. Karena sebelumnya biasanya sampai 30 menit. Ya, jadi itu kan juga kalau dari segi penghematan pulsa, antum juga bisa karena menunggu itu terlalu lama, ya, terbuang begitu aja. Jadi kita upayakan jam 5 menit sebelum jam 8 malam kita sudah masuk. Kemudian kita berakhir kira-kira 1,5 jam kita belajar. 1,5 jam, kira-kira jam 9.30 kita selesai. Dan materinya itu nanti akan terus bertambah. Ya, jadi upayakan nanti materinya dari awal dikuasai betul, dilatihkan sesama teman. Ini sama seperti ini. Ya, dipahami saja mana yang berubah, baru dipertanggungjawabkan sama teman. Apa ada yang menunggumu? Hal hunaka man yantaziruka? La, laisa hunaka man yantaziruni. Nah, jadi dirubah dia. Oke, masih ada usulan? Coba silakan bicara. Izin Ustaz. Ya. Ya karena Masya Allah. Ya, silakan. Begini sebenarnya ya, ada nanti tapi saya tidak mau bilang-bilang dulu, jangan sampai nanti orang berebut masuk karena mengharapkan itu. Ya. Ini ada semacam insentif mungkin yang akan disiapkan. Ya, tapi jangan sampai nanti orang ini karena mengharap itu. Makanya saya tidak terlalu sampaikan. Ya. Jadi anggap aja bahwa kita lagi berjuang berupaya dan sebisa mungkin supaya kita bisa menguasai jurusan kita ini.
yang bisa nanti kita dengan jurusan itulah kita hidup. Ibaratnya kalau teman-teman kita di SMA kemarin yang sudah tidak lanjut kuliah kan mungkin menggarap sawah, menggarap empang, atau mungkin dikasih modal oleh bapaknya untuk berdagang, buka usaha dan sebagainya. Nah, modal kita adalah menguasai bahasa Arab ini karena kita berada di berkecimpung di jurusan bahasa Arab. Satu-satunya jalan adalah menguasai bahasa Arab karena inilah modal hidup kita di kemudian hari. Ya. Oke, tidak ada pertanyaan atau tidak ada usulan? Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, mungkin ditambahkan terjemahannya untuk kata yang penting saja, Ustaz. Misalnya di kata yasjilu saja, Ustaz, di situ. Karena kan oh iya betul itu. Nanti memang begitu nanti materinya. Ini tadi ini saya bilang ini hanya sekedar uji coba aja untuk mengisi waktu. Ya, materinya akan disusun sedemikian disesuaikan kemampuan. Ya, sesuaikan kemampuan, kebutuhan, situasi dan kondisi di mana. Karena begini, banyak saya lihat mahasiswa menghafal kosakata tapi tidak tahu cara pakainya. Itu yang kita mau benahi. Jadi sekarang makanya saya tidak terlalu merekomendasikan anak-anak menghafal kosakata. Lebih bagus hafal kalimat. Hafal kalimat yang sudah jadi. Kalimat yang sudah jadi itu tinggal dirubah-rubah, dijadikan pertanyaan, dijadikan kalimat negatif, dijadikan kalimat menyangkal, pokoknya gitu. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti kita sambung lagi ya. Jadi upayakan untuk dasar itu di Senin ya dan Kamis. Jadi 2 kali 1 minggu. Antum juga kalau bisa merasa mampu bisa ikut di kelompok yang lain. Kelompok menengah atau kelompok akhir. Gitu, untuk sekedar meramaikan, untuk sekedar bisa membuka wawasan. Ya, oke, masih ada lagi pertanyaan? Ya. Izin Ustaz. Di mana diisi Ustaz untuk setiap kelompok, karena ini baru tahu juga baru dikirimkan link sama teman. Jadi tahu pembagian kelompoknya. Coba nomor teleponnya didaftar sama Afifa. Di Afifa Hamzah. Iya, Afifa. Ya, jadi kirim aja nomornya, kirim biodatanya sekalian supaya didaftar begitu. Ya. Supaya nanti dikirimkan itu lewat grup itu aja, karena biasanya kalau di luar grup itu kadang kita lupa. Ya, tapi kalau di dalam grup insya Allah kita karena satu kali dikirim sudah tershare ke seluruh anggota di situ. Ya, kalau satu-satu gitu. Ya, karena nanti di kemudian hari seluruh peserta yang ikut ini juga akan dibuatkan piagam. Ya, mau tidak mau data-data itu dibutuhkan. Ya, oke ya. Jadi begitu. Jadi upayakan antum semangat dan terus belajar bahasa Arab itu gampang. Yang sulit adalah karena kita menganggapnya sulit. Jadi ingat di belakang kita bahwa bahasa Arab itu adalah kebutuhan kita, modal kita, dan itulah yang menjadi sumber penghidupan kita di kemudian hari nanti. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bisa terwujud, bisa terrealisir sesuai kehendak Allah. Tugas kita hanyalah membenahi diri, ya, karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi setiap orang yang menuntut ilmu, insya Allah itu Allah akan jamin rezekinya. Kalau kita misalnya kekurangan itu hanya cobaan. Tapi yang pasti bahwa Allah ya akan menjamin kebutuhan kita. Tinggal nanti mungkin lewat tetangga, lewat apa. Ya, tapi yang pasti itu. Dan orang juga yang menuntut ilmu itu namanya fi sabilillah. Ya, berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia kembali lagi. Dan kita dianggap terus beribadah. Dan kalau di Saudi biasanya antara disuruh sholat dengan belajar, mereka lebih utamakan belajar. Kenapa?
karena mereka pemikiran mereka satu bab ilmu itu jauh lebih besar pahalanya daripada 1000 rakaat sholat. Apalagi kalau sholat sunat. Ya, makanya orang Saudi biasanya kalau masuk kelas berwudu. Kenapa? Dia anggap bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah. Ya, gitu. Ilmu apa saja? Iya, ilmu apa aja. Itu dianggap ibadah. Makanya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Kemudian man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Gitu. Ya, kita berharap mudah-mudahan apa menjadi harapan kita terpenuhi, tercapai, dan insya Allah Allah memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk menjalani semua. Oke, kalian tidak dapat ya? Ya, jadi 2 kali 1 minggu untuk kelompok dasar, 2 kali 1 minggu untuk kelompok menengah, dan 2 kali 1 minggu untuk kelompok mahir. Kita upayakan jalan begitu. Ya, tapi antum nanti bisa juga ikut di kelompok-kelompok itu, tidak ada masalah. Ya, yang penting antum tetap semangat, dan tetap semangat. Oke, kalau ada pertanyaan lagi nanti kita sambung ya. Ya, oke. Ya, insya Allah kita ketemu lagi pada hari Kamis nanti untuk kelompok ini. Oke. Nah, Ustaz, syukron. Syukron Ustaz. Ya, oke, saya tutup ya. Ya, aktafi bihadzal qadar wa aqul lakum assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.